Halo semuanya, Ultraman Blazar episode 6 sudah tayang nih. Episode ini akan berfokus pada karakter Yasunobu Bando. Sedangkan musuh yang dihadapi oleh Blazar adalah Earth Garon yang sudah dibajak. Bagaimana ceritanya? Ayo kita masuk ke pembahasan Ultraman Blazar episode 4, Aurora yang menginvasi. Episode diawali dengan sepasang kekasih yang melihat Aurora di langit. Namun tiba-tiba mobil yang mereka bawa bergerak sendiri seolah kesetanan. Begitu juga dengan pesawat di langit yang mulai oleng. Sementara itu, Bando sedang memeriksa Earth Garon didatangi oleh Emi. Emi sempat menyebut kalau ada kecelakaan aneh akhir-akhir ini. Emi membicarakan tentang arlojinya yang dimodifikasi oleh Bando. Setelah mencari arloji Emi, tiba-tiba Andri datang. Andri minta tolong pada Bando agar laporannya diperbaiki. Saat sedang memperbaiki laporan, Bando bertemu dengan Gento. Bando mengatakan kalau komputer Gento belum dia perbaiki. Saat akan pergi, Bando oleng dan malah jatuh. Melihat hal itu, Gento menyuruhnya untuk beristirahat. Di Skart CP, semua kru Skart berkumpul kecuali Bando. Ternyata mereka semua baru-baru ini meminta tolong kepada Bando dan membuatnya sibuk. Untungnya Bando hanya kelelahan saja. Teruaki mengeluarkan tote bag yang penuh dengan tomat, meminta tolong Gento untuk mengantarkannya pada Bando. Di laundry, Bando yang sedang membersihkan pakaiannya curhat kepada Kururu si mesin cuci. Bando yang sedang asik mengobrol dengan Kururu ternyata kepergok oleh Gento yang membawa tomat. Setelah pengering berhenti, Gento pun pergi dengan maksud Bando melanjutkan kegiatannya. Di tengah rasa malunya, tiba-tiba ada alien yang datang. Dia adalah alien kanan Herbie. Herbie tahu tentang Bando dan tiba-tiba dia menembakkan sesuatu yang mengenai Bando dan Kururu. Bando melepaskan pakaiannya, sedangkan Herbie menjelaskan kalau ras alien kanan percaya kalau mesin punya perasaan. Itulah kenapa Kururu melemparkan pakaian Bando. Tembakan itu tadi adalah Aurora Kosen, yang membangkitkan emosi negatif pada mesin, hingga Herbie bisa mengendalikannya. Bando akhirnya tahu kalau Herbie adalah alasan semua kecelakaan baru-baru ini. Herbie rupanya bermaksud menginvasi bumi. Gento dihubungi oleh Teruaki. Ternyata maksud Teruaki adalah agar Gento berbicara dengan Bando. Namun Gento berdalih kalau Bando sedang sibuk. Dan tomatnya pun sebenarnya belum dikasih. Kembali ke Bando, ternyata Herbie sudah memantau Skart pada pertempuran sebelumnya. Herbie kagum dengan Earth Garon, namun dia sadar dia membutuhkan Bando. Earth Garon rupanya sudah ditembak Aurora Kosen. Bando tidak bisa menembak Herbie dengan pistolnya. Itu adalah efek Aurora Kosen. Tiba-tiba Kururu mengeluarkan portal yang langsung dimasuki oleh Herbie. Sayangnya portal tertutup sebelum Bando mengejar. Kiyotaka Taguchi yang ingin ngelaundry malah pergi lagi karena Bando tidak pakai baju. Setelah memakai baju, Bando meminta maaf kepada Kururu jika seandainya dia membuat Kururu stres. Bando bercerita kepada Kururu karena Kururu dianggap teman. Bando meminta tolong agar Kururu mengantarkannya ke tempat Herbie pergi. Kururu akhirnya membukakan portal. Tiba-tiba Gento datang dan melihat itu semua. Bando memperingati Gento tentang Earth Garon lalu pergi. Bando tiba di suatu tempat yang sama dengan kejadian mobil kesetanan. Herbie siap menembakkan Aurora Kosen yang membuat semua mesin akan memberontak. Sedangkan Earth Garon tiba-tiba hidup sendiri dan matanya merah. Di laundry, Gento meminta tolong kepada Kururu untuk menunjukkan tempat Bando berada, bahkan sampai memberi hormat. Dan Kururu menunjukkannya. Teruaki menghubungi Gento mengabarkan kalau Earth Garon sudah pergi sendiri. Gento tahu kemana arah Earth Garon akan pergi dan memerintahkan Skart bergerak. Bando menyelinap masuk ke dalam kincir angin yang merupakan markas Herbie. Herbie berhasil ditodong. Herbie menunjukkan gambaran tentang planetnya yang hancur karena perang. Namun ternyata itu semua hanya jebakan. Bando akhirnya ditodong dan tidak berkutik. Skart yang sedang bergerak melalui mob tiba-tiba dikejar Earth Garon. Keadaan diperkeruh oleh Earth Garon yang mengangkat mob dan melemparnya lagi. Beruntung semuanya selamat. Namun mereka mabok. Gento memancing Earth Garon untuk mengejarnya. Terjadi kejar-kejaran sampai akhirnya Gento terpojok. Saat terpojok, Blazar Breath muncul dan Gento pun henshin. Ultraman Blazar muncul memukul Earth Garon sampai jatuh ke pantai. Blazar dan Earth Garon mulai bertarung di pantai. Blazar berhasil dibuat jatuh olehnya. Bando yang berhasil melarikan diri meminta agar Earth Garon berhenti. Earth Garon terus menembak sampai pijakan Bando hancur dan membuatnya jatuh. Blazar langsung berusaha menolong, namun Earth Garon sudah terlebih dulu.
Earthgaron sadar dan akhirnya mati. Sistemnya maksudnya. Kirby yang sadar posisinya sudah diketahui oleh Ultraman bergegas pergi. Kincir angin itu ternyata adalah kapal luar angkasanya. Namun untungnya Blazer berhasil menghancurkan kapal luar angkasa itu dengan Spiral Bullet-nya. Pertarungan pun akhirnya selesai. Bando dan Gento sekarang berada di laundry tempat Kururu berada. Kururu telah menolong mereka. Gento mengingatkan kalau Bando mempunyai tim yang bisa dijadikan tempat bercerita. Bando pun ingin berteman dengan Earthgaron seperti Kururu. Dan Kururu masih meresponnya. Mereka membersihkan Kururu bersama dan episode ini pun selesai. Oke, jadi itu tadi adalah alur cerita Ultraman Blazer episode ke-6. Sekarang admin akan coba bahas poin yang lain. Episode ini sebenarnya kalau buat admin bagus-bagus aja, tapi aksinya agak kurang. Hal yang membuat admin merasa lucu di episode ini adalah si Kururu. Kururu ternyata adalah teman curhat Bando. Namun walaupun begitu, Kururu bisa dibilang sebagai karakter yang cukup penting di sini. Kururu bahkan seolah mempunyai kesadarannya sendiri. Sampai akhir episode lagi. Harusnya ini adalah efek dari Aurora Kosen. Terkesan ngelantur tapi lucu. Lalu ada Herbie si alien kanan. Dia percaya kalau mesin sebenarnya juga punya perasaan layaknya makhluk hidup. Teknologinya itu Aurora Kosen bisa dibilang keren nih. Yaitu dia bisa membangkitkan emosi negatif dari mesin sehingga bisa dikendalikan. Lalu si Ultraman Blazer. Ini mungkin menjadi kali pertama Ultraman Blazer muncul dengan pose awal yang mengangkat kedua tangan seperti ini loh. Hal yang kocak dari Ultraman Blazer adalah ketika dia melemparkan Spiral Bullet. Dia sempat memutar badannya, seolah-olah tidak punya tulang belakang. Entah karena dia sering yoga atau gimana. Admin malah jadi keinget SpongeBob. Tepatnya episode ketika SpongeBob membuat candaan tupai. Judul episodenya adalah Squirrel Jokes. Coba kalian lihat sendiri deh. Kami bahkan tidak punya tulang belakang. Namun efek dari Ultraman Blazer melakukan ini adalah bentuk Spiral Bullet-nya yang bentuknya menjadi seperti sabit. Terakhir yaitu cameo Kiyotaka Taguchi. Taguchi sendiri adalah main director dari series Ultraman Blazer. Taguchi sempat terlihat kaget melihat Bando tidak pakai baju dan pergi begitu saja tanpa bicara. Cameo dari Taguchi sebenarnya sudah pernah ada di Ultraman sebelumnya, namun dengan tingkah yang lebih konyol. Oke, mungkin segini dulu pembahasan Ultraman Blazer episode ke-6. Episode yang agak ngelantur tapi kocak. Kalau kalian punya teori atau pendapat lain, silahkan share di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.